F1 bisa dibilang adalah olahraga yang rigid banget. Beda sama bola yang banyak kasus David versus Goliath, kalau di F1 ya cenderung hasil balapan akan lebih mudah ketebak. Walaupun kadang ada underdog yang bisa menang GP, tapi untuk kejuaraan kayak gelar konstruktor dan pembalap beda cerita. Sepanjang sejarah nggak ada tim gurem yang bisa jadi juara konstruktor atau pembalap. Pasti pemenangnya itu lahir dari tim yang punya mobil bagus. Tapi uniknya juga nggak ada formula yang bisa jamin siapapun bisa menang di F1. Punya uang aja nggak pernah bisa cukup memastikan lu untuk bisa jadi juara di F1. Bahkan sekalipun punya faktor-faktor lain kayak misalnya punya pembalap hebat, teknisi hebat, lokasi markas, gak bisa menjamin apapun. Makanya F1 itu tricky banget. Sama kayak Red Bull, Om Didi yang nyiapin uang ratusan juta dolar di F1 sekalipun gak ada jaminan bisa langsung juara. Bahkan semua formula-formula lain kayak misalnya lokasi markas yang strategis, teknisi yang jago sekelas Adrian Newey, dan pembalap senior kayak David Coulthard juga gak langsung jamin bisa jadi juara dunia di saat itu juga. Gak bisa instan, butuh proses. Tahun-tahun awal Red Bull di F1 kebanyakan cuma berakhir di papan tengah menjorok ke belakang demi mengingat mereka cuma bisa finish di rata-rata 7 konstruktor dari 11 tim di F1 selama 4 musim pertama mereka. Lebih parahnya lagi di tahun 2008, mereka justru kalah dari sister timnya sendiri Toro Rosso. Jelas-jelas malu-maluin banget. Bagian perjalanan Red Bull yang terseok di awal ini udah gue jelasin panjang lebar di part 2 dari video Red Bull yang udah pernah kita buat. Di video ketiga ini gue akan fokus soal apa yang bikin akhirnya Red Bull berbalik dari yang tadinya cuma tim papan tengah jadi tim penantang juara, dan gak tanggung-tanggung sampai akhirnya beneran juara dan bertahan di atas. Regulasi di F1 emang sering berganti. Salah satu tujuannya supaya F1 makin seru. Dan selain itu perubahan regulasi biasanya juga dipakai untuk menggoyang status quo di F1. Siapa yang bisa gercep ngambil keuntungan dari regulasi baru itu biasanya dialah yang akan menang. Nah, di 2009 ini banyak banget perubahan regulasi yang dikenalkan oleh F1. Beberapa diantaranya adalah bentuk sayap depan dan sayap belakang. Dari dulu masalah soal susahnya nyalip di F1 itu udah ada, dan udah banyak yang dilakukan tim teknisinya F1 dan FIA buat mengoprek regulasinya. Nah, di 2009 ini adalah salah satu tahun yang dimana banyak banget perubahan regulasi aero. Salah satunya yang kelihatan adalah sayap. Sayap depan di regulasi 2008 ukurannya lebih kecil daripada lebar ban depan. Ini ngebuat ban lebih aman dari turbulensi udara atau vortex. Vortex ini bentuknya kayak angin yang acak-acakan. Inilah yang bikin banyak dirty air atau udara kotor kebuang ke belakang yang akhirnya ngebuat mobil di belakang jadi susah nyalip. Sedangkan di musim 2009, lebar sayap depan dibuat sampai ngelebihin lebar ban depan. Argumennya FIA dan F1 adalah berdasarkan dari hasil CFD dan wind tunnel, desain kayak gini bisa ngebuat mobil yang di belakang lebih ngikutin mobil di depannya dengan gampang. Cuman bentuk ini jadi kayak lebih nguntungin mobil di belakangnya, sedangkan mobil yang di depan jadi harus kena konsekuensinya, yaitu kehilangan downforce dan drag yang jadi naik. Karena angin dari depan gak lagi kebuang ke samping dan ke belakang, tapi malah kena ban depan. Nah, disinilah kemudian banyak ide-ide bermunculan dari para desainer di F1 buat gimana cari cara supaya angin-angin vortex ini bergerak melingkari ban depan. Jadi nggak ngasih efek negatif ke mobil. Kayak misalnya muncul komponen upper flap, cascade, winglets, dan end plate yang kompleks bentukannya. Itu semua tujuannya cuma satu, nyelamatin ban depan dari angin out-outan atau yang tadi gue sebut vortex. Pokoknya sebisa mungkin ngebuat vortex ke arah luar ban depan. Masih soal sayap depan, gak cuma lebar sayapnya aja yang berubah, tapi jarak antara sayap depan dengan garis tengah mobil harus ada jarak minimum selebar 250 mm. Jadi kalau dilihat dari atas, sayapnya itu cowok di sisi tengahnya. Nah, dengan bentukan sayap yang baru itu muncullah vortex dari ujung-ujung bilah sayap depan yang di tengah itu. Kalau para engineer F1 ngasih namanya vortex Y250, khusus buat vortex yang muncul di bagian itu. Vortex Y250 ini kayak dua mata koin buat para desainer. Positifnya ini bisa bikin turbulensi dari ban bisa pergi menjauh dari kolong yang bikin angin di kolong lebih bersih dan gak ngerusak tatanan aero di kolong. Tapi negatifnya vortex ini jadi kebuang ke atas yang ujungnya nanti ngarah ke sayap belakang yang bisa bikin mobil kehilangan downforce. Emang ribet sih aerodinamika di F1 itu, maka disinilah yang jenius ambil bagian. Siapa lagi kalau bukan Chief Technical Officer-nya Red Bull, Om Adrian Newey. Inovasi Om Newey yang ngebuat ngeladenin angin dari sayap depan 2009 ini adalah dengan ngebuat 3 layer flap wing dan end plate yang melengkung keluar. Tujuannya supaya ban depan gak kena vortex-vortex nakal. Dan inovasi ini emang jadi yang pertama. RB5 udah hadir dengan konsep sayap depan kayak gitu dari testing musim dingin pertama di Jerez. Terus Om Newey nge-recycle idenya dulu pas masih di McLaren dengan memanfaatin desain nose monocoque yang lebih kotak dan sasis wishbone berbentuk V yang bisa dipakai buat ngatasin efek buruk dari vortex Y250 yang tadi gue sebut. Cakep nggak tuh? Emang beda ya kalau jenius. Itu baru sayap depan. Di 2009 perubahan regulasi juga terjadi di bagian belakang. Yang paling kelihatan adalah perubahan bentuk sayap belakang yang jadi lebih tinggi dan keharusan posisi diffuser belakang yang harus sejajar dengan as roda belakang.
Nah, regulasi bagian belakang yang baru itu bikin banyak muncul angin vortex kecil-kecil yang ganggu angin di bagian diffuser yang ujung-ujungnya bisa bikin kehilangan downforce. Makanya perlu diakalin nih bagian diffuser ini. Bagian diffuser emang jadi bagian paling panas di regulasi 2009 ini. Seperti yang kita tahu kalau Brown GP bisa dominan banget di awal 2009 adalah salah satunya karena berhasil manfaatin double diffuser. Red Bull jadi salah satu tim yang nggak pakai konsep double diffuser. Tapi bukannya Om Newey nggak tahu atau nggak ngide konsep double diffuser ini. Om Newey juga tahu kalau ada opsi itu buat ngakalin regulasi 2009 ini. Cuman dari hasil kontemplasi Om Newey setelah berulang kali baca buku regulasi, dia nggak mau pakai pendekatan double diffuser karena merasa itu bukan pendekatan yang legal. Karena keyakinannya itulah ngebuat Om Newey pas ngerancang RB5 ini nggak masukin double diffuser di dalam desainnya. Dia memilih pendekatan yang berbeda, dan disinilah jeniusnya Om Newey. Om Newey berinovasi dengan bikin brake duct belakang berbentuk wing dan naruh kayak pagar atau bilah-bilah di kolong belakang untuk ngatur laju vortex-vortex nakal supaya nggak ganggu aliran angin yang masuk ke bagian diffuser belakang. Selain itu, Om Newey ngedesain sasis RB5 ini dengan bagian belakang yang kecil banget bagian buntutnya. Ini memungkinkan soalnya mesinnya itu benar-benar ditaruh jauh ke depan, makin dekat ke pembalap. Tujuannya supaya bagian belakangnya itu bisa benar-benar slim dan bisa leluasa ngatur angin di belakang. Tapi tentu praktiknya ini nggak segampang itu. Tapi hasilnya nggak langsung berbuah. Di awal musim 2009, Red Bull bisa dibilang agak kecolongan dengan double diffusernya Brown GP. Tentu Red Bull protes dong. Ya kali Mbak Helmut nggak protes. Tapi di bulan April 2009, sebelum balapan ketiga di Tiongkok, FIA menyatakan kalau double diffuser ini legal. Tentu gara-gara double diffuser ini dilegalkan, bikin semua tim termasuk Red Bull mencoba mengadopsi juga. Tapi ngubah konsep aero di mobil F1 nggak bisa asal tempel aja. Perlu merubah filosofi dari awal yang tentu nggak akan keuber dalam waktu dekat. Tapi bukan Om Newey sih kalau nggak adaptif, dia langsung ngebuat konsep double diffusernya sendiri yang beda sama tim lain. Maka dengan inovasi ngalihin efek angin di belakang yang udah gue jelasin tadi, plus racikan double diffusernya Om Newey, plus inovasi-inovasi kayak misalnya shark fin, gurney flap, dan beam wing atau fishtail, jadi udah bener-bener maksimal banget lah Om Newey mikir. Ini ngebuat di paruh kedua musim 2009, Red Bull memanas dan bisa menang 5 dari sisa 10 balapan. Red Bull pun merangsek di posisi kedua konstruktor, posisi terbaik mereka pada saat itu. Red Bull dan Om Newey emang beneran serius menyambut regulasi 2009 ini. Red Bull sadar betul, inilah momentum terbaik mereka buat bergerak maju ke depan dan menggoyang status quo di F1. Dan di hasilnya bisa dibilang sangat berhasil. Mereka pun memasuki dekade baru dengan status tim penantang juara dunia. Red Bull sekarang udah siap menyeruduk. Orang jenius kalau udah dikasih kebebasan dan fasilitas emang hasilnya nggak main-main. Mobil Red Bull generasi berikutnya, RB6, bisa dibilang adalah salah satu masterpiece dan awal dari dominasi Red Bull di F1. RB6 di mata Newey ini adalah mobil dengan downforce tertinggi dalam sejarah F1. Ya yang jelas sih kita nggak akan pernah bisa dapat data pasti, jadi nggak bisa mastiin juga kenapa Om Newey berani komentar kayak gitu. Tapi yang jelas banyak pandit aero yang bilang kalau nggak salah juga sih, demi mengingat banyak banget inovasi aerodinamika yang dipasang di RB6. Mulai dari F-duct, double diffuser, exhaust blown diffuser, off-throttle blown diffuser, sampai flexi wing. Jadi lu sebut dah tuh, mau apa, banyak banget inovasinya Om Newey ini. Tapi salah satu yang paling penting adalah gimana Om Newey manfaatin diffuser. Diffuser emang sesuatu banget sih di F1. Setelah F1 nge-ban ground effect, area kolong ini emang jadi salah satu lokasi bermainnya para ahli aerodinamika di F1. Para jagoan aerodinamika berusaha ngotak-atik area kolong belakang mobil supaya angin bisa mengalir lebih cepat di kolong mobil. Tujuannya jelas, supaya mobil bisa ngambil manfaat dari hukum Bernoulli, di mana tekanan di bawah mobil jadi negatif dan menghasilkan downforce besar yang ujung-ujungnya ngebuat mobil makin ngegrip ke track. Jelas ngutak-ngutik bagian ini nggak pernah gampang, karena FIA dan F1 udah ngatur ketat di buku regulasinya soal bentuk dan ukuran. Bahkan untuk area kolong depan, praktis udah nggak bisa diapa-apain karena bentuknya harus flat. Jadi ruang inovasi tersisa emang ada di bagian kolong belakang atau diffuser ini. Tapi bagian ini worth it sih buat dipikirin sampai botak. Karena emang bagian kolong ini bisa nyumbang sekitar setengah dari downforce yang dihasilkan mobil. Jadi worth it buat diseriusin kan. Nah tadi kan kita udah tahu ya di awal kalau Red Bull kecolongan sama tim yang pakai double diffuser. Tapi karena emang dari awal RB5 gak pakai konsep filosofi yang sejalan sama double diffuser kayak Brown GP, maka Om Newey pakai pendekatan yang berbeda. Muncullah konsep exhaust blown diffuser yang justru malah jauh lebih inovatif dari double diffuser. Om Newey nggak hanya sekedar manfaatin udara dari laju mobil aja, tapi juga memanfaatkan gas buangan mesin via knalpot. Om Newey ngarahin angin dari knalpot itu supaya masuk ke bagian diffusernya RB6. Emang ngeri ya kalau udah bisa mainin angin, udah kayak Avatar aja.
Dan juga OmniWing gak plek-plekan nyontek double diffuser Brown GP, tapi justru dia bawa konsep double diffuser itu ke next level yang ujung-ujungnya Red Bull jadi dapat keuntungan. Karena di musim 2011 FIA akhirnya nge-ban double diffuser karena dianggap bikin downforce jadi gampang dicari. Ya FIA kan gitu ya, bikin regulasi terus pas ada yang bisa bikin antitesisnya langsung ganti lagi. Emang gitu kerjaannya. Nah, keuntungan buat Red Bull kan, dengan konsep exhaust blown diffuser, mereka jadi udah selangkah lebih maju dari tim lain. Inovasi exhaust blown diffuser ini kemudian jadi salah satu konsep yang jadi fondasi keberhasilan 4 kali Red Bull di awal dekade 2010-an. Nah, exhaust blown diffuser sistem kerjanya adalah dengan memanfaatkan gas buangan dari knalpot. Karena ya angin yang keluar dari knalpot F1 kan cepet banget tuh. Cuman kecepatannya itu nggak konstan, tapi meletup-letup kayak berebet. Jadi nggak bisa asal manfaatin aja, kudu dipikirin bener-bener juga. Dan mikirinnya ngerembet kemana-mana, karena mau manfaatin udara dari knalpot, otomatis layout mesin juga kudu didesain ulang. Newey meminta para engineer-nya supaya mindahin mesin sejauh mungkin dari area belakang. Ini jelas bukan urusan gampang ya, ribet banget. Udah gitu di musim 2010 di F1 gak boleh lagi ada refueling pas balapan. Otomatis tangki bahan bakar jadi lebih gede. Kebayangkan lu pusingnya nge-layout ruang mesin, tangki, sama exhaust yang bentukannya udah kayak usus di ruang yang super sempit. Dan karena ada penyesuaian lokasi dan manfaatin angin buangan itu, maka perlu ada penyesuaian di engine mappingnya, supaya bisa ngatur gas buangnya. Dan nyesuaiin engine mapping gak gampang. Kedengerannya sih gampang, padahal enggak. Semuanya ribet dan butuh mikir. Beruntung Red Bull kerja sama mesinnya sama Renault yang waktu itu full fokus jadi engine supplier. Red Bull jadi bisa minta Renault buat menyesuaikan engine mappingnya sama layout aerodinamika yang dimanfaatkan exhaust blown itu. Sebenarnya si konsep exhaust blown diffuser ini juga bukan yang benar-benar baru. Udah pernah dipakai di mobil Renault RE40 di tahun 80-an dan McLaren MV4 7A tahun 1992. Tapi konsepnya emang agak beda. Walaupun sama-sama pakai angin dari knalpot, kalau yang dulu anginnya langsung dibuang di kolong, tapi kalau yang exhaust blown ini mulut knalpotnya tetap ada di atas. Jadi kelihatan inovasinya. Nah, Red Bull saking gak pengen yang lain nyadar atau tahu, mereka sampai pasang stiker mulut knalpot gitu di bodyworknya, supaya minimal bisa bikin tim lain jadi bingung. Ada-ada aja ya. Hasilnya tapi emang gak main-main, bener-bener imba. Di track sih udah gak usah ditanya lah ya, udah menang mulu, Vettel dan Webber total bisa menang 9 dari 19 balapan di musim 2010. Tapi namanya FIA ya, sekalinya ada yang bikin inovasi bagus, pasti bawaannya pengen nge-ban. FIA cari cara buat memperketat aturan pakai gas buang. Bilangnya sih jadi ada intrusi komponen bergerak di aero. Ya, alasan sih bisa apa aja lah ya. Toh dimatiin satu inovasi, muncul inovasi lainnya. Di RB7 mobil tahun 2011 muncul inovasi baru lagi, yang namanya off-throttle blown diffuser. Dimana dengan bantuan engine mapping, blown diffuser tetap jalan walaupun pedal gas nggak diinjek oleh driver. Skema sederhananya gini. Ketika posisi throttle lagi lift off alias pedal gasnya nggak diinjek, mesin Renault bisa diatur supaya bisa tetap terjadi pembakaran tanpa adanya injeksi bahan bakar ke ruang silinder mesin. Jadi walaupun gas nggak diinjek, tapi dari knalpot tetap keluar angin. Gampangnya gitu. Ya kayak mesin pompa angin biasa gitu. Nah ini yang ngebuat suara mobil Red Bull pas nikung jadi beda banget. Kayak gini. Dan tadi gue bilang ya, engine mapping itu nggak gampang. Cuman Renault yang bisa nge-mapping engine-nya jadi kayak gitu. Tim lain yang coba memanfaatkan gas buang nggak bisa nge-mapping kayak gitu. Misalnya Mercedes di McLaren dan Ferrari. Mereka pakai konsepnya adalah hot blowing off throttle. Jadi pedal nggak diinjek, tetap keluar angin dari knalpotnya, tapi itu karena masih adanya bahan bakar yang masuk di ruang silindernya. Makanya disebutnya hot. Jelas kan bedanya sama yang Renault? Emang gokil nih inovasi-inovasi engineer F1. Uang ada, desainer kelas dewa ada, supplier mesin oke ada, checklist Red Bull apalagi, pembalap ada juga yang jago. Red Bull nggak cuma fokus bikin mobil yang hebat, tapi juga mereka fokus nurture dan nyari talenta balap yang jago. Tentu ini udah gue bahas di part 1 video Red Bull kalau lu mau cari. Buah dari usaha Red Bull ngasah talenta, salah satunya adalah Sebastian Vettel. Vettel jadi salah satu kunci juga pada kesuksesan Red Bull di awal dekade 2010-an. Secara umum, karakteristik mobil Red Bull dari 2009 sampai 2013 adalah punya downforce besar di bagian belakang karena efek blown diffuser yang maksimal. Nah, Vettel ini bisa banget ngejinakin banteng yang dia bawa. Racing line-nya Vettel pas nikung agak beda sama racing line konvensional. Pas nikung, Vettel biasanya masuk titik rem lebih lambat terus langsung banting setir ke arah beloknya. Begitu ban depan udah masuk ke dalam tikungan, dia langsung bijek gas pas keluar tikungan. Hal ini memungkinkan dipakai di mobil-mobil Red Bull yang emang punya downforce besar di buntutnya. Jadi mobil nggak kehilangan kendali pas keluar tikungan.
Gabungan mobil banteng yang punya downforce gede di buntutnya, plus joki yang jago jinakin ekor belakangnya itu yang ngebuat Red Bull bisa merebut semua jatah pemenang dari 2010 sampai 2013. Bahkan saking imbanya, Vettel menutup paruh kedua musim 2013 dengan total kemenangan 9 kali berturut-turut. Rekor yang belum bisa pecah sampai sekarang. Maka lengkaplah semua checklist Red Bull untuk jadi juara dunia di F1. Gak sekali bahkan, tapi 4 kali juara dunia berturut-turut. It's always lonely at the top. Gak gampang buat selalu di atas. Seperti sejarah yang sering berulang, di F1 gak ada yang tetap di atas selama belasan tahun. Gak ada tim yang bisa tetap juara lebih dari 5 tahun sebelum era kejayaan Mercedes era hybrid. Susah mencari equilibrium sempurna di F1. Setiap tim punya masa pasang dan surutnya masing-masing. Red Bull juga gitu. Kesuksesan mereka juara selama bermusim-musim jelas ngebuat tim lain pengen banget ngedongkel Red Bull dari sana. Dan di F1, sangat alamiah terjadi disrupsi kekuasaan kalau ada perubahan regulasi teknis besar-besaran. Red Bull juga mengalami hal yang sama. Dulu dia bisa bergerak maju karena perubahan regulasi, kini terpukul mundur karena perubahan regulasi juga. Regulasi mesin hybrid di 2014 ngebuat Red Bull nggak bisa lagi pakai mesin V8 Renault yang terbukti capable, fleksibel, dan reliable. Udah gue jelasin kenapa kan bagusnya. Dan gak usah bukti lagi. Mesin Renault udah jelas bisa bawa mereka juara dunia 4 kali loh. Ya kali kalau nggak bagus ya nggak bakalan bisa kayak gitu. Nah, Renault sayangnya di regulasi hybrid ini bisa dibilang keteteran dan jelas kalah saing sama power unitnya Mercedes. Tentu Red Bull sebagai customer-nya Renault menuntut lebih dari mesinnya Renault. Saking concernnya Red Bull soal mesin ini, trio Red Bull, Om Horner, Mbah Helmut, sama Om Newey sampai datengin Carlos Ghosn, presidennya Renault, buat mastiin komitmennya Renault buat ngembangin mesin V6 hybridnya supaya bisa mengimbangi mesin Mercedes. Tapi sayangnya kalau kata Om Newey sih, tanggapannya Carlos Ghosn ini agak mengecewakan. Bisa jadi terkait komitmennya, mengingat di tahun 2016 Renault akhirnya turun lagi di F1 sebagai tim konstruktor, gak lagi jadi penyuplai mesin. Ngelihat komitmen dan gelagatnya Renault sebenarnya udah cukup jadi alasan buat Red Bull nggak lagi pakai Renault. Tapi sayangnya mereka nggak punya opsi lain di grid. Mercedes sama Ferrari jelas nggak mungkin ngasih ke Red Bull. Gak lucu kan kalau nanti malah mereka yang kalah dari mesin mereka sendiri. Karena gimana pun juga Red Bull statusnya udah jadi tim juara waktu itu, bukan lagi tim yang dipandang sebelah mata kayak dulu. Sedangkan opsi lainnya, Honda kelihatan banget masih kerepotan di McLaren. Jelas nggak ideal juga buat dijadiin pilihan. Saking nggak ada pilihannya, Red Bull sempat ngide juga buat bikin aja mesin mereka sendiri. Tapi uang yang dibutuhkan buat bikin mesin F1 sendiri tanpa punya basis pabrikan mobil atau yang bener-bener dari nol itu nilainya nggak habis pikir. Terlalu mahal. Mahal banget. Kenapa? Bahkan untuk Om Didi yang masuk 100 besar orang terkait di dunia aja masih terasa kemahalan. Kalau buat Om Didi aja masih kemahalan, berarti nggak usah ditanya lah ya nominalnya berapa. Jelas bukan buat kaum mendang-mending. Jeleknya performa tim di 2014 ngebuat Om Newey, pentolan desainernya ini sempat digoda sama tim lain. Gak tanggung-tanggung, yang ngegodain adalah rival beratnya, Mercedes. Dan sebenarnya Om Newey udah dideketin sama Niki Lauda, udah sampai tahap mikir-mikir dan hampir banget mau. Tawarannya udah jelas beda sama waktu itu dia ditawarin Ferrari di 2012. Newey kekeh nggak mau pindah ke Ferrari karena itu artinya dia harus pindah ke Italia. Newey nggak mau, sedangkan Mercedes kan markasnya masih di Inggris, jadi udah banget hampir pindah. Tapi Newey nggak mau jadi glory hunter, maunya pindah ke tempat yang kebetulan lagi dalam posisi lebih unggul. Dan pada akhirnya Om Newey merasa Red Bull udah jadi rumah kedua, dan lebih penting Red Bull udah jadi keluarga buat Om Newey. Ya seperti yang kita tahu, Red Bull bisa dibilang kalah telak oleh Mercedes dan Ferrari di era hybrid. Meskipun nggak pernah lepas dari 3 besar, tapi tetap aja, secara rasio juara dan prestasi nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama Mercedes. Tapi hari masih panjang. Di akhir masa hybrid, mereka nggak lagi bareng Renault. Red Bull berjudi dengan beralih ke Honda. Wajar karena Honda adalah meme sempurna di bareng McLaren di era hybrid. Toh Red Bull yakin dengan Honda karena udah trial dulu bareng Toro Rosso semusim di tahun 2018. Dan Red Bull memilih yakin dengan Honda karena jaminan komitmen, sesuatu yang emang Red Bull butuhkan. Komitmen support. Ya, meskipun belum bisa terbukti bisa dapat juara konstruktor lagi sampai 2021, tapi angin udah mulai kelihatan berhembus ke arah si banteng. Jadi itu aja yang gue bisa share di part terakhir dari trilogi Red Bull sampai bisa ke posisi sekarang. Tentu selalu asik sih ngeliat perjalanan Red Bull di F1 dan mau kemana Red Bull di F1 era berikutnya, mau pakai apa mesinnya, Honda full balik, Porsche melunak, atau bikin mesin sendiri dari nol supaya jadi proyek Red Bull Powertrain. Apapun itu, tim ini seru banget buat diikutin. Tentu kalau lu ada saran, masukan, langsung aja komen di bawah. Semoga lu enjoy sama video ini. Makasih banyak udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau lu beneran suka. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!